Ralf Rangnick ngebet untuk dapatkan Haaland ke Manchester United, makanya Rangnick kontak ayahnya Erling, Alf Inge Haaland. 90 orang saat ini terjangkit COVID di Liga Inggris. Ralf Rangnick, manajer interim Manchester United, demi mendapatkan Haaland ke Manchester United. Akhirnya Rangnick membuat kontak dengan ayah striker Borussia Dortmund, Erling Haaland, Alf Inge Haaland. Dalam sepekan terakhir, topik Erling Haaland akan tetap atau hengkang dari Borussia Dortmund pada musim panas 2021 menjadi bahasan seru antara agen Mino Raiola dan petinggi Dortmund. Pemain asal Norwegia itu menjadi rebutan karena terus tampil gemilang bersama Dortmund. Dia telah mengemas 19 gol dalam 17 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Tak heran Haaland menjadi incaran klub top Eropa. Haaland telah berbicara dengan petinggi Dortmund yang berusaha menahannya setahun lagi dan menyodorkan tawaran kenaikan gaji. Namun klausul pelepasan Haaland senilai 63,8 juta pounds atau setara dengan 1,2 triliun rupiah dan akan aktif pada musim panas 2022. Manchester Evening News memberitakan Rangnick berusaha keras untuk mendatangkan Haaland ke Old Trafford. Ia langsung bermanuver dengan menghubungi ayah Haaland. Rangnick telah membangun hubungan dengan Alf Inge Haaland sejak keduanya bekerja sama untuk mengawasi Haaland di Red Bull Salzburg dari Molde pada 2018. Sejak itu karir Haaland terus meroket. Erling Haaland tercatat membukukan 76 gol dalam 75 penampilan sejak tiba di Dortmund pada 3 tahun lalu. Tak heran Manchester United tergoda untuk meminta Haaland ke Old Trafford. Ralf Rangnick dilaporkan bakal aktif bermanuver di bursa transfer Januari 2022. Menariknya, dari rumor yang beredar, Manchester United juga mengincar gelandang sentral, sebagaimana saat Ole Gunnar Solskjaer masih menjabat. Pada bursa transfer musim panas kemarin, Manchester United sebetulnya banyak belanja pemain, namun diyakini daftar belanja Solskjaer di sektor gelandang tengah tidak terkabulkan. Praktis, selain Paul Pogba, Manchester United hanya mengandalkan Fred dan McTominay saja. Masih ada Nemanja Matic, namun pemain Serbia itu tergerus usia sehingga performanya sulit berkembang. Solskjaer sempat mengincar Aurelien Tchouameni dan Amadou Haidara. Faktanya adalah kedua pemain merupakan anak didik Rangnick di RB Leipzig. Kesamaan ini membuat Rangnick diyakini akan merealisasikan daftar belanja Solskjaer di Manchester United. Haidara dan Tchouameni akan dimasukkan dalam daftar prioritas Rangnick. Haidara merupakan satu di antara gelandang paling potensial di Bundesliga saat ini. Menurut beberapa media Jerman, ia sangat mengagumi Manchester United sejak kecil. Dengan pakem 4-2-2-2 yang jadi andalan Rangnick, Haidara bakal cocok di lini tengah United. Terlebih memang peran holding midfielder tinggal diisi oleh McTominay saja. Masih ada Donny van de Beek memang, tapi perannya lebih kepada playmaker sehingga ia bakal ditempatkan tepat di belakang dua striker United alih-alih di depan barisan bek. Manchester Evening News menulis jika Haidara adalah target utama Solskjaer musim panas kemarin. Akankah Rangnick merealisasikan perekrutan? Gelandang AS Monaco Tchouameni bermitra dengan Paul Pogba di lini tengah Prancis saat mereka memenangkan UEFA Nation League pada Oktober silam. Ini makin mendorong isu bahwa keduanya akan melanjutkan kemitraan di lini tengah Manchester United. Kekhawatiran lini tengah MU semakin meningkat, apalagi Pogba saat ini tengah memasuki 6 bulan terakhir masa kontraknya, sementara Nemanja Matic sekarang berusia 33 tahun dan kontraknya akan berakhir pada musim panas berikutnya. In a situation like this now, let's take our situation now. If a player is not vaccinated at all, he's a constant threat for all of us. We were just worried about the safety of players. The players were concerned about their health because we had several positive COVID tests in consecutive days. And we need much more clarity why those games are getting not played and what do you need not to play a game so we are playing in the same league. I think you have to try to level the situation, but in this moment it's very difficult for Premier League, it's very difficult for the government to try to take the best decision. If
everybody gets boosted and we have to go 2 weeks home and it's really the solution, and then we don't have cases, well, fine, then let's go home and wait for that. Absolutely. But if we just stop it and don't do anything in that department, then I don't see the benefit. If the games are cancelled, we need to take the right and the fair decision for everyone. So try to understand why some games are not cancelled and some we are playing. Of course, we follow the protocols. Everyone is alert because it happened with another clubs, can happen absolutely here. And mask, social distance, and be careful. Hingga saat ini sebanyak 90 orang pemain dan staf klub di Liga Inggris positif COVID-19. Liga Inggris pun terancam dibatalkan. Berdasarkan data statistik yang dirilis Selasa pekan ini, sekitar 77% pemain di Liga Inggris yang telah menerima 2 kali vaksinasi. Menariknya, 16% pemain bahkan belum sekalipun divaksin. Hingga saat ini, rapid test telah diberikan pada 12.345 pemain dan staf di kalangan Liga Inggris. Rapid test COVID-19 ini dilakukan setiap hari sejak pekan lalu, 2 kali dalam sepekan. Pada rentang 13 hingga 16 Desember ditemukan 49 temuan positif COVID-19, sementara 41 lainnya pada periode 17 hingga 19 Desember. Total ada 90 pemain dan staf klub yang terserang virus COVID-19. Keamanan semua orang adalah prioritas dan Liga Inggris mengambil semua langkah pencegahan dalam menanggapi dampak varian Omicron, kata operator Liga Inggris dalam sebuah pernyataan resmi. Kendati demikian, seluruh klub Liga Inggris memilih untuk tetap bertanding pada periode sibuk ini, di mana ada Boxing Day dan Carabao Cup yang memungkinkan mereka bertanding 2 hingga 3 hari sekali. Pihak klub ingin meneruskan pertandingan apa adanya guna mencegah jadwal pertandingan jadi berantakan. Penyelenggara Liga Inggris menanggapi respons ini tetap bekerja dalam koridor keamanan dan kesehatan. Pekan lalu, 6 dari 10 pertandingan Liga Inggris ditunda karena serangan COVID-19 yang diterima sejumlah klub, salah satunya Chelsea. Menariknya, meski ikut sepakat agar pekan berikutnya tidak ada penundaan, manajemen klub merasa kecewa. Pasalnya, Chelsea sudah meminta kepada operator Liga Inggris agar pertandingan kontra Wolves yang berakhir tanpa gol untuk ditunda, namun permintaan itu ditolak. Federasi Sepak Bola Inggris mengusulkan solusi, yakni dengan meniadakan partai replay pada Piala FA mulai babak keempat, sehingga jatah jadwal pertandingan yang kosong bisa digunakan sebagai slot untuk laga Liga Inggris yang tertunda. Hingga saat ini perdebatan soal kelanjutan Liga Inggris 2021-2022 masih hangat. Sebagian menilai menghentikan pertandingan bukan merupakan langkah yang tepat karena total 90 orang temuan positif COVID-19 sebetulnya angka yang sangat kecil atau sekitar 0,7% jika dibandingkan dengan 99,3% yang negatif. Selain itu, melakukan lockdown atau meniadakan penonton juga dianggap langkah bijak ketimbang membubarkan Liga Inggris, mengingat kasus pada musim lalu lebih parah daripada kuartal terakhir 2021. Baiklah R-Player, demikian info seputar bola pekan ini. Tetaplah bersama R-Play dan sehat selalu. Ciao!